pesawat. Adapun pria yang bernama Slim terlihat gelisah di dalam pesawat. Ia duduk bersebelahan dengan teman setimnya yang bernama Andreas. Slim sendiri adalah kapten dalam pertandingan itu, sementara Andreas merupakan asistennya. Ia juga menemui Connie, ia merupakan asisten pelatih, dan Connie memberikan obat untuk menenangkan Slim dan membuatnya tertidur lelap. Nasib sial menimpa tim sepak bola ini. Malam itu menjadi mimpi buruk bagi mereka, di mana pesawatnya terbakar dan jatuh ke laut di dekat pulau tropis milik Malaysia. Sementara itu Andreas terlihat menyelamatkan Slim yang masih terlelap karena pengaruh obat yang dimakannya. Banyak dari mereka yang tewas dalam kecelakaan itu, termasuk pelatih dan istrinya. Beberapa yang selamat mencoba menyelamatkan teman yang lainnya, dan yang berhasil selamat dari kecelakaan itu berjumlah 15 orang, dan 2 diantaranya wanita, selebihnya para pria. Hari pertama bagi mereka terdampar di pulau itu. Matahari pun menyapa dengan sinar cerahnya, tapi terlihat wajah mereka semua mendung. Kesedihan masih menyelimuti mereka akibat bencana yang menyapa. Tim yang tinggal beberapa orang ini mencoba mengumpulkan beberapa koper dan tas dan mengecek isinya. Mereka mengumpulkan persediaan makanan dan minuman yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan. Terlihat Slim memegang sebuah smartphone yang padam. Ia berencana menghidupkan GPS yang ada di smartphone setelah HP tersebut hidup nantinya. Namun di pulau itu tidak ada sinyal sama sekali. Hal itu percuma menurut Andreas. Andreas ingin membahas masalah mereka untuk bertahan hidup, namun hidung Slim tiba-tiba mengeluarkan darah dan pingsan. Andreas yang panik memanggil Connie, yang lainnya pun langsung datang. Dalam kebingungan mereka semua menatap Slim dengan tatapan sendu. Kemudian mereka membawa Slim ke tenda. Di pantai itu mereka membentuk huruf dari kayu yang bertuliskan help. Mereka berharap agar itu terlihat oleh orang yang berada di pesawat yang mungkin saja terbang di atas pulau. Hari kedua, Andreas melihat persediaan makanan yang mereka punya. Sebisa mungkin mereka harus bertahan dengan makanan yang ada. Terlihat George pun tidak mendapat minuman karena kakaknya Andreas menjatah makanan dan minuman seadil mungkin. Dan jatah minuman dan makanan belum saatnya dibagi. Beberapa dari mereka berenang karena melihat makanan yang terombang-ambing di laut yang terbungkus dengan plastik. Teman yang lainnya menitipkan makanan tersebut ke Ken dan mereka berenang mencari bungkusan lain yang ada di laut. Namun Ken meninggalkan makanan tersebut karena melihat hiu yang warawiri di dekatnya. Karena takut hiu itu menyantap tubuhnya, ia pun segera berenang ke darat. Tak disangka kawannya bernama Arnie kesal dengan Ken yang meninggalkan makanan yang dititipkannya. Ia pun menghantam mukanya. Ia tidak percaya ada hiu di dekatnya seperti yang dibilang Ken. Teman yang lain melihat kejadian itu dan segera memisahkan mereka. Hari keempat, beberapa dari mereka bermain bola di pasir dan tanpa sengaja bola melayang ke arah Slim. Ketika ingin mengambil bola, mereka melihat Slim telah sadar. Temannya Felix dan Elena segera menghampiri Slim dan mengungkapkan bahwa Slim telah pingsan selama 2 hari. Sebenarnya Slim sangat haus dan ingin minum, namun terpaksa ia urungkan karena mereka sekarang dijatah, dan pembagian minum dan makanan dilakukan oleh Andreas selama Slim pingsan. Dan waktu pembagiannya belum tiba. Kemudian Andreas dan Slim membahas tentang makanan dan minuman mereka yang semakin menipis, hanya cukup untuk 4 hari ke depannya. Dan setelah itu mereka tidak akan punya makanan dan minuman lagi. Slim sendiri masih optimis bahwa akan ada tim penyelamat yang akan menyelamatkan hidup mereka. Namun Andreas khawatir dengan teman mereka yang terluka akibat kecelakaan kemarin. Dan sebagian air dipergunakan untuk membersihkan lukanya, dan hal itu sudah pasti mengurangi jatah minum mereka. Dan menurutnya pasti ada yang mati dari mereka yang saat ini bertahan. Namun berapa orang yang akan bertahan, ia tidak tahu. Sementara Connie yang merawat teman mereka yang terluka butuh air untuk membersihkan lukanya. Namun karena Andreas tidak memberi air kepada Connie, Slim pun secara sukarela memberikan jatah airnya kepada Connie untuk membersihkan luka temannya. Malam pun tiba, nampak Slim sibuk mencari sinyal, namun belum juga ia mendapat sinyal, HP-nya padam duluan. Kemudian semua kru berkumpul dan berdebat masalah air dan makanan, di mana Connie tidak setuju atas apa yang dilakukan Andreas. Ia tidak ingin mengabaikan teman yang lagi sakit. Kemudian mereka pun melakukan voting dan kebanyakan dari mereka setuju jatah minum bagi yang sakit dipotong karena air telah dipergunakan sebagian untuk membersihkan lukanya. Hari ke-6, salah satu teman mereka yang sakit meninggal dan dikubur dekat pantai. Kemudian mereka melihat bahwa ada pulau kecil lainnya. Penasaran dengan pulau tersebut, lalu Andreas, Elena, dan 2 teman lainnya berenang ke pulau yang berjarak kira-kira 1 mil jauhnya dari pulau tempat mereka terdampar, dan berharap mendapat sesuatu yang baik di sana.
Sementara Slim dan yang lainnya tetap menunggu di pulau dan menjaga makanan dan minuman. Adapun Eva, adiknya Elena, sibuk menyusuri pulau yang tak seberapa itu, dan secara kebetulan Felix melihatnya dan menghampirinya. Dengan sedikit rayuan dan ditambah dorongan setan, mereka terbuai dalam kenikmatan. Dengan berlatar belakang laut lepas, Felix dan Eva saling berpacu merengkuh nikmat, mengabaikan rasa lapar dan haus yang melanda. Sementara Slim bersama dengan Connie berada di tebing memandang ke laut lepas yang seolah-olah tanpa batas. Dengan kondisi semacam itu membuat mereka enggan menikmati keindahan alam yang nyata, apalagi dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan tentang hidup mereka. Membuat Connie sangat frustasi. Ia merasa tidak akan ada yang menolong mereka. Sewaktu Slim berlalu meninggalkan Connie, saat itulah Connie terjun dari tebing dengan tubuh beradu dengan bebatuan. Ketika Slim mengetahui itu, ia pun segera terjun ke air dan menemukan Connie telah tewas. Sementara Andreas dan yang lainnya telah tiba di pulau dan tidak menemukan sesuatu yang berarti di sana. Kemudian mereka berbalik berenang kembali ke pulau tempat Slim dan kawan-kawan. Adapun George dan Doug sibuk mencari kayu bakar untuk perapian, namun tak disangka Doug terpleset dan jatuh terguling-guling dan terlilit kawat berduri. Dan rupanya sebelum mereka sudah ada orang yang terdampar dan tewas di pulau itu. Ia adalah seorang tentara. Ketika ingin berbalik tak disangka George menginjak ranjau dan terjadi ledakan membuat setengah tubuhnya hancur. Hal itu cukup membuat Doug ketakutan. Andreas, Elena, dan yang lainnya telah sampai dan melihat ledakan itu. Mereka lalu berlari ke arah tempat kejadian dan menemukan George sekarat. Lalu Andreas menggendong dan meneriaki Connie untuk menolong adiknya. Ia belum tahu bahwa Connie telah tewas. Malam pun tiba, semua berkumpul di dekat perapian dan Felix mengutarakan pendapatnya bahwa ia ingin mereka melakukan voting ulang mengenai pembagian makanan dan minuman setelah beberapa dari teman mereka meninggal. Namun Andreas tidak setuju dengan idenya tersebut. Setelah itu sebagian dari mereka tertidur, sementara Andreas memeluk adiknya yang sekarat. Ia tidak tega melihat adiknya menderita seperti itu. Dengan berat hati ia pun membebaskan adiknya dari derita yang menyiksa dengan mencekiknya hingga tak bernapas. Elena yang masih terbangun melihat apa yang dilakukan Andreas, namun ia hanya diam karena mungkin apa yang dilakukan Andreas adalah jalan terbaik bagi George untuk mengakhiri penderitaannya. Esok pagi pun tiba, hari ketujuh bagi mereka terdampar di pulau itu. Andreas dan kawan-kawan mengubur George di dekat pantai dan mereka melalui hari itu penuh dengan kedukaan karena satu persatu dari teman-teman mereka meninggal. Hari ke-8, Felix dan Eva melihat sebuah rakit karet dan memanggil Slim. Mereka berpikir bahwa rakit itu bisa digunakan untuk menampung embun dengan membelahnya dan itu bisa menambah pasokan air minum bagi mereka. Slim setuju dengan ide itu. Namun tidak bagi dua orang teman mereka yaitu Patton dan MC Ken. Mereka menentang ide tersebut dan merasa rakit karet itulah jalan satu-satunya bagi mereka untuk pergi meminta bantuan keluar dari pulau. Patton dan MC Ken pun nekat pergi dengan rakit. Teman yang lainnya melihat dan mengejar ingin menghentikannya, namun satu persatu dari mereka dipukul dengan alat dayung rakit sehingga kedua orang ini berhasil mendayung rakit ke tengah laut. Sebenarnya ide kedua teman mereka ini sudah tepat karena memang harus ada yang meminta bantuan keluar dari pulau. Meskipun belum tentu selamat dalam mengarungi laut yang begitu luas, setidaknya harus berusaha mencari bantuan. Sementara mereka yang terdampar di pulau tersebut sudah seperti tak berdaya dan tak punya usaha, hanya mengandalkan makanan dan minuman yang hanya tinggal secuil saja. Tidak seperti di film-film yang lainnya yang menggambarkan cara bertahan hidup yang alami seperti menyelam dan berenang mencari ikan untuk dimakan. Bahkan dari tim ini ada yang berbuat curang, mencuri dan menyembunyikan makanan seperti yang dilakukan Ken. Ia mencuri makanan dan menyembunyikan untuk ia nikmati sendiri dan hal itu ketahuan oleh Arnie. Amarah mereka memuncak dan menghajar Ken hingga ia terkapar. Untung saja Slim datang dan melerainya. Kalau tidak mungkin saja ia sudah tewas dihajar oleh teman-temannya. Andreas yang mengetahui kelakuan Ken tidak tinggal diam, ia ingin menghabisi Ken. Slim menghalanginya, terjadilah perkelahian antara Slim dan Andreas. Entah apa yang merasuki Andreas, ia gelap mata ingin menghabisi Slim dengan pisau namun Felix menahannya. Alhasil pisau menancap di leher Felix membuatnya terkapar dan tewas. Kesedihan pun menghampiri Eva dan teman yang lainnya. Malam pun tiba, mereka berkumpul di api unggun dan kini mereka terpecah menjadi dua bagian. Kelompok Andreas yang sedikit lebih keras dan memilih untuk pindah ke pulau satunya lagi. Mereka terdiri dari beberapa orang. Sedangkan kelompok Slim adalah sedikit berbelas kasih dan tinggal di pulau yang pertama dan mereka berjumlah 4 orang. Persediaan makanan dan minuman yang tersisa dibagi setengah-setengah untuk masing-masing kelompok. Hari ke-9,
Pagi pun tiba. Setelah berada di pulau yang satunya lagi, Andreas membuat tenda seadanya saja. Selesai membuat tenda, Andreas dan Elena mengusir rasa bosan dengan bergulat bebas di atas pasir dan melepaskan hasrat yang merengkuh nikmat yang selama ini tertunda. Sesaat kemudian, keduanya pun terkapar kelelahan. Sementara itu, Eva yang tergabung dengan Slim menampung embun dengan daun-daun yang dialirkan ke sebuah botol minuman. Ia melakukannya dengan Ken. Mereka berharap mendapatkan air untuk diminum, sementara kelompok Andreas membuat peralatan dari sisa-sisa besi yang dijadikan pisau. Hari ke-10, Ken dan Eva memeriksa air embun yang mereka tampung. Ternyata itu berhasil. Mereka mendapatkan beberapa air meskipun sedikit, tapi itu sangat berguna untuk mereka. Hari ke-11, setelah melewati malam yang dingin, Slim pun membangun dan ia mendapati bekas telapak kaki seolah-olah berjalan mundur dan ia segera memeriksa persediaan minuman dan makanan mereka. Ia pun menjadi sedih karena semua telah habis dicuri oleh kelompok sebelah. Slim pun berenang dan menjumpai Andreas dan mengungkapkan bahwa persediaan makanan minuman mereka dicuri oleh kelompok Andreas, namun ia menyangkal hal itu. Kemudian Slim pun kembali dan memberitahu Eva dan Ken bahwa kelompok Andreas mengambil dan menghabiskan semua persediaan makan dan minuman mereka. Ken merasa bersalah kepada Slim dan Eva karena kelompok Andreas tidak suka dengannya sehingga mereka mengambil makanannya. Ia pun berenang ke pulau tempat Andreas dan kawan-kawan. Sementara itu tubuh lentur Elena digerayangi oleh Ernie. Elena merasa risih dan tidak terima dengan kelakuan Ernie dan melarikan diri ke hutan, namun Ernie mengejar dan menangkapnya dan memaksa Elena melayani hasratnya. Namun karena Elena terus-terusan menolak, kepalanya pun dibenturkan ke tanah hingga ia pingsan. Ernie ketakutan karena mengira Elena sudah tewas. Secara kebetulan Doug melihat Elena telah terkapar berbarengan munculnya Ken di dekat mereka dan juga melihat Elena terkapar. Tiba-tiba saja mereka mengejar Ken, sementara Ken yang ketakutan melarikan diri dan berenang kembali ke pulau tempat Slim. Sial bagi Ken, ia dituduh oleh Ernie telah mencelakai Elena hingga tak berdaya, memaksa Doug menjadi saksi bahwa Ken lah pelakunya. Setibanya Ken di pulau, ia memberitahu Slim dan teman-temannya tentang kondisi Elena. Kemudian Slim menyuruh teman-temannya untuk bersembunyi karena ia yakin bahwa Andreas dan teman-temannya akan mengejar dan memburu mereka, sementara ia akan melihat kondisi Elena. Malamnya Andreas telah mengetahui keadaan Elena. Ernie sendiri mengarang cerita bahwa Ken telah menyebabkan Elena tewas. Adapun Slim yang telah tiba bersembunyi dan menguping pembicaraan mereka. Ketika Andreas dan yang lainnya pergi menyerang Ken, saat itulah Slim membawa Elena yang ternyata masih hidup. Andreas dan teman yang lainnya telah tiba di pulau tempat Slim dan tidak menemukan Ken yang lainnya. Ia malah membakar tenda dan semua yang ada di tempat itu. Pikirannya kacau dan penuh amarah yang tak jelas. Tanpa sadar ia telah diprovokasi oleh Ernie. Mereka kemudian menyusuri hutan dan mencari keberadaan Ken dan yang lainnya, sementara Slim telah kembali ke pulau yang pertama dengan membawa Elena. Kemudian mengambil tombak, namun ia terlihat oleh Ernie dan meneriakinya. Slim melarikan diri ke arah gelapnya malam, tanpa diduga kepala yang terbentur kayu yang melintang membuatnya terjatuh. Ernie ingin menghabisi Slim, namun temannya Marquez yang satu kelompok dengannya tidak percaya dengan Ernie tentang Elena. Lalu ia memukul kepalanya dan menyuruh Slim melarikan diri. Entah apa yang dipikirkan Doug, ia dengan tega menembak Marquez dengan suar hingga ia tewas. Ernie masih hidup dan Andreas pun datang, mereka kembali memburu Slim dan kawan-kawan. Kemudian Slim kembali menemui Eva dan yang lainnya di tempat persembunyian. Mereka tidak ada pilihan lain, Slim mengajak Ken menyerang orang Andreas. Sesaat kemudian Slim menemukan Doug dan mencekiknya, namun ia tidak tega membunuhnya dan membiarkannya hidup. Adapun Doug meminta maaf kepada Slim dan bergabung kembali dengan Elena, Eva, dan Sevi. Sementara itu Ernie mengejar Ken yang berlari secepat kilat, kemudian Ken berhenti di tepi tebing. Tak disangka Ernie telah masuk dalam jebakannya. Kemudian Slim pun menghajar Ernie yang datang dari arah belakang dan jatuh dari tebing dan semua tim yang tersisa kembali bertemu di pantai. Andreas kaget melihat Elena yang ternyata masih hidup. Ia benar-benar telah salah kaprah. Kemudian Slim pun datang, entah apa yang dipikirkan mereka sehingga tidak berdamai. Slim dan Andreas kembali bertarung, mereka terlihat sama kuat dan tak ada satupun dari teman mereka yang berani melerai mereka. Kedua teman ini sibuk dengan pukulan dan tinju yang sudah melemah. Tiba-tiba lampu helikopter menyorot aksi keduanya. Di saat itu juga Andreas melarikan diri dan bersembunyi. Pagi pun datang secara bersamaan mengiringi penjemputan Slim dan teman-temannya dengan helikopter.
Rupanya teman mereka yang melarikan diri dengan rakit yang menjadi dewa penyelamat bagi mereka. Slim dan teman-teman yang lainnya kini terbang dengan helikopter membawa sejumlah kenangan pahit yang terjadi selama terdampar di pulau. Mereka tidak peduli dengan keberadaan Andreas yang masih tertinggal di pulau tersebut. Andreas sendiri terlihat aneh, entah apa yang dipikirannya. Ia malah menyendiri dan menyaksikan helikopter mengangkut semua teman-temannya, sementara ia tinggal sendiri di pulau kecil tersebut. Dan film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga ini bisa menghibur, dan jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya.